Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Naya Karenina dengan NIM 4444230062 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan mereview bagaimana cara menganalisis kadar pati dan juga serat pada produk pangan menggunakan salah satu metode, yaitu metode Nelson-Somogyi. Nah, pati dan serat ini merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks yang berasal dari tumbuhan. Nah, di tumbuhan tersebut, pati ini fungsinya tuh untuk menyimpan cadangan energi, sedangkan serat fungsinya sebagai salah satu komponen jaringan penyusun jaringan dalam tumbuhan. Nah, meskipun pati dan serat ini merupakan karbohidrat, tapi tubuh manusia ini cuma bisa mencerna salah satu dari mereka aja loh. Ya, tubuh manusia hanya bisa mencerna pati, sedangkan serat tidak bisa. Hal ini dikarenakan serat mempunyai ikatan glikosidik beta untuk menyusun antar molekul gulanya. Nah, dalam tubuh manusia nih, ikatan beta itu tidak dapat dipecah sama sistem pencernaan kita. Nah, yang bertugas untuk memecahnya itu menggunakan enzim amilase. Nah, enzim amilase tersebut cuma bisa memecah ikatan glikosidik alfa, sedangkan beta tadi tidak bisa. Nah, buat memecah si ikatan beta tadi harus menggunakan enzim selulase. Nah, yang sayangnya nih di dalam tubuh manusia ini kita nggak punya enzim tersebut. Enzim tersebut hanya ada pada hewan. Nah, seperti sapi, kambing, makanya sapi dan kambing itu dapat mencerna serat seperti rumput. Jadi sapi dan kambing itu dapat memakan rumput karena di dalam tubuh mereka mempunyai enzim selulase yang dapat memecah ikatan glikosidik beta tersebut. Selanjutnya adalah kenapa sih kita nih harus menganalisis kandungan atau kadar pati dan serat pada bahan pangan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Nah, pati dan serat ini kan termasuk dalam jenis karbohidrat nih. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa karbohidrat ini kalau kita konsumsi bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Namun, kita juga harus bisa nih mengatur butuh berapa aja sih kira-kira karbohidrat ini dalam tubuh kita sehari-hari. Sebab menurut literatur Rezeki et al. Tahun 2024, kekurangan karbohidrat di dalam tubuh dapat menyebabkan kekurangan energi. Nah, kalau hal ini terus berlanjut, yaitu kekurangan energi, tubuh kita tuh akan kena efeknya, yaitu menjadi lemas dan juga menjadi kurus karena energi yang dibutuhinnya tuh kurang akibat asupan karbohidratnya pun kurang. Namun, jika kita kebanyakan asupan karbohidrat, maka energi dalam tubuh kita juga akan berlebih dan efeknya pada tubuh kita itu bisa menjadi obesitas atau kegemukan. Nah, selanjutnya, dalam konteks industri pangan, analisis karbohidrat juga penting dan perlu diperhatikan. Mengapa? Karena menurut literatur Fitri dan juga Fitriana tahun 2020, karbohidrat ini memberikan pengaruh nyata pada hasil akhir atau penentuan mutu bahan atau produk pangan dalam aspek rasa, warna, hingga tekstur. Nah, analisis karbohidrat ini juga diperlukan buat nyantumin label nutrisi pada produk pangan. Nah, kalian sering lihat nggak sih gambar ini pada kemasan produk pangan? Nah, isi dari tabel tersebut itu dapat diketahui melalui rangkaian analisis seperti karbohidrat, serat, protein, dan berbagai macam analisis lainnya. Nah, dengan analisis atau penentuan kadar, misalnya kadar karbo nah, para perusahaan produk pangan juga akan dapat mencantumkan nih klaim pada produknya. Misalnya, pada suatu perusahaan ingin mengeluarkan produk dengan klaim tinggi serat. Nah, biar si perusahaan ini dapat membuktikan bahwa produknya ini benar-benar tinggi serat, dia harus mencantumkan label nutrisi pada kemasan produk pangan tersebut. Nah, pada produk pangan tersebut untuk menunjukkan bahwa produk tersebut itu benar-benar tinggi serat atau tidak. Nah, baik lagi ke penjelasan seperti penjelasan sebelumnya, isi dari label tersebut berasal dari hasil analisis, rangkaian analisis kandungan karbohidrat dan serat pada produk pangan tersebut. Analisis kadar pati dan juga serat pada produk pangan ini sebenarnya ada banyak banget, tapi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu analisis menggunakan metode Nelson-Somogyi. Nah, metode Nelson-Somogyi ini pada dasarnya mempunyai prinsip untuk menentukan kadar gula produksi pada suatu sampel. Loh, kok jadi kadar gula? Bukannya tujuannya untuk menentukan kadar pati dan juga serat? Nah, jadi pada dasarnya seperti yang udah dijelaskan sebelumnya di awal tadi, pati dan serat ini merupakan salah satu jenis karbohidrat, yakni polisakarida. Namun, polisakarida ini bukan salah satu dari jenis gula produksi karena polisakarida ini tidak mempunyai gugus karbonil bebas, yakni aldehid atau keton, seperti jenis gula produksi yang lainnya seperti monosakarida. Wah, jadi untuk analisisnya bagaimana? Tenang aja, jadi pati dan serat ini bisa kita hidrolisis terlebih dahulu menjadi gula sederhananya, yaitu glukasa, yang merupakan salah satu dari jenis monosakarida, yang artinya mempunyai sifat reduksi. Nah, baru deh kita bisa menganalisis
kadar pati dan serat pada produk pangan ini menggunakan metode Nelson Somogyi karena pati dan serat tadi sudah dipecah menjadi glukosa yang mempunyai sifat reduksi. Nah, balik lagi ke prinsip analisis metode Nelson Somogyi. Karena pati dan serat tadi sudah dihidrolisis dan juga dipecah menjadi gula sederhananya yaitu glukosa, maka keduanya itu sudah siap untuk dianalisis dengan metode Somogyi. Sebab menurut literatur Al-Kais dan juga Susanti tahun 2016, pada metode Nelson Somogyi akan terjadi reaksi antara reagen Somogyi Cu12 dengan gula bereduksi yakni glukosa menjadi Cu+, akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, kemudian ketika ditambahkan dengan reagen Nelson atau arsenomolybdat, endapan merah bata tersebut akan larut dan membentuk kompleks bernama molybdenum yang berwarna biru kehijauan. Atau Cu+ tadi itu sudah diubah kembali menjadi Cu12. Nah, karena sudah terbentuk warna biru kehijauan, absorbansinya dapat diukur menggunakan alat bernama spektrofotometri UV vis. Nah, intensitas warna yang diperoleh tersebut menunjukkan banyaknya gula reduksi, yang berarti pati dan serat yang terdapat dalam sampel tersebut. Hal ini karena konsentrasi dari arsenomolybdat yang tereduksi sebanding dengan konsentrasi Cu2O yang juga sebanding dengan konsentrasi gula reduksi. Nah, untuk lebih memahami mengenai tahapan dari analisis kadar pati dan serat, di sini terdapat percobaan analisis kadar pati metode Nelson Somogyi yang bersumber dari akun YouTube Praktikum Online Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Nah, pada video tersebut dapat terlihat bahwa prosedur analisis diawali dengan membuat larutan baku dari glukosa yang sudah diencerkan. Nah, setelah mereka membuat larutan baku, mereka juga membuat deret standar dari larutan baku tersebut dengan cara memipet larutan baku ke dalam setiap tabung reaksi sesuai volume yang ditentukan. Setelah itu, akan ditambahkan aqueous sesuai dengan volume. Kemudian ditambahkan juga larutan Somogyi 1 dan juga larutan Somogyi 2. Kemudian tabung reaksi tersebut dikocok hingga homogen dan dipanaskan pada hot plate selama 10 menit. Nah, tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mempercepat reaksi dan juga mempertegas warna yang menunjukkan adanya gula reduksi. Nah, selanjutnya setelah tabung reaksi dingin, ditambahkan reagen atau larutan Nelson yaitu arsenomolybdat. Setelah itu, tabung reaksi dikocok hingga homogen hingga bebas dari Cu2 dan ditambahkan lagi dengan aqueous. Setelah itu, masing-masing dari deret standar tadi diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 520 nanometer. Nah, pembuatan dan juga pengukuran larutan deret standar ini ditujukan untuk membuat kurva kalibrasi yang nantinya akan memunculkan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini yang akan digunakan untuk menghitung kadar pati maupun serat pada sampel yang dianalisis. Setelah membuat dan juga mengukur larutan deret standar, selanjutnya dilakukan perlakuan yang sama pada sampel untuk memperoleh nilai absorbansi dari pengukuran dengan spektrofotometer. Nah, nilai absorbansi yang diperoleh dari sampel ini nantinya dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang diperoleh dari kurva standar tadi, sehingga diperolehlah nilai kadar pati atau serat pada sampel. Oke, sekian dulu review mengenai analisis kadar pati dan juga serat menggunakan metode Nelson Somogyi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.